Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kabar kalian luar biasa karena kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Seri ibadah kita di bulan Maret ini adalah seri peristiwa sebelum kematian Yesus. Episode Yesus diurapi. Sebelum beribadah, mari kita berdoa bersama-sama ya teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami semua telah Engkau izinkan untuk bangun di pagi hari tadi ya Tuhan, dan datang ke gereja ini untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kali ini kami siap untuk beribadah. Ya Tuhan, nanti berikanlah kami kemampuan dan kelancaran dalam menangkap dan menjalankan firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan dengan sungguh-sungguh. Mari sebelumnya Kak Anita mengajak adik-adik menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau yang teramat baik. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Bawa kami Roh Kudus untuk tetap setia melayanimu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami, adik-adik kami dan kami kakak-kakak Cici, untuk terus setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap setia Tuhan di dalam Engkau, dan kami mau terus tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Kau yang menyertai setiap adik-adik kami, Kau yang memberikan hikmat akal budi pengurapan ya Aba. Biarlah setiap adik-adik kami pagi hari ini mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus terus ya akan memberikan pengertian-pengertian lebih dalam kepada adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh benar-benar mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, akan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wow,
terasa ya, kita sudah memasuki bulan ketiga dari tahun ini, bulan Maret. Nah, kita akan belajar ya peristiwa-peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus di bulan ini. Nah, kita akan belajar ada 4 peristiwa. Nah, Kak Yohana hari ini akan sharing yang pertama, yaitu peristiwa di mana Yesus diurapi oleh seorang wanita. Ya, semua siap ya dengarkan firman Tuhan. Fokus ya, fokus firman Tuhan. Yuk kita buka Matius 26 ayat 6 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Yang bawa kita buka Alkitab, yang bawa firman Tuhan, yang ada firman Tuhan di HP, kita buka juga. Jangan buka yang lainnya ya. Oke? Fokus. Matius 26 ayat 6 sampai yang ke-13. Yang ke-13 ya. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, Kak Yohana akan menceritakan latar belakangnya dulu ya adik-adik, supaya adik-adik mengerti tentang firman Tuhan ini. Yuk kita lihat juga di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya, Yesus diurapi di Betania. Tadi Matius 26 ayat ke-6 juga dikatakan Yesus berada di Betania, di kota yang sama ya. Kita baca ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Nah, wanita yang mengurapi Tuhan Yesus di Matius 6, juga yang di Yohanes 12, Matius 26 ayat 6, juga di Yohanes yang 12 ini adalah wanita yang sama, yaitu Maria. Ya, Maria, wanita ini mempersiapkan ya untuk kematian Tuhan Yesus ya. Sebelum Tuhan Yesus dikuburkan ya, Tuhan Yesus mengalami kematian. Nah ya, Lazarus ini adalah saudara daripada Marta, Maria saudara daripada Maria. Lazarus itu dibangkitkan ya, tadi di Yohanes 12 tadi. Dibangkitkan dari kematiannya ya, udah 4 hari mati terus dibangkitkan. Juga Maria adalah orang yang dibebaskan Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Ya. Suatu apa yang diperbuat Tuhan Yesus ya, membuat mereka menjadi hubungan yang dekat ya. Maria, Marta dan Lazarus ini punya hubungan yang intim. Jadi mereka itu seperti ya sahabat. Nah, sahabat baik karena punya hubungan itu. Di ayat ini ya, dia tahu loh ya, Maria ini ya, wanita ini ya, Maria ini tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengalami kematian ya di kayu salib. Nah, dia begitu ya nggak ingin kehilangan Tuhan Yesus ya. Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Makanya dia memberikan suatu persiapan untuk menjelang kematian Tuhan Yesus ya. Nah, dia apa yang dia lakukan yang adik-adik perlu pelajari ya, yang adik-adik perlu terapkan di dalam kehidupan adik-adik ya. Yang pertama ya, karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia ingin ya, keinginannya ya, keinginan atau kerinduannya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kerinduannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah waktunya. Nah, berbicara waktu ya. Oke, kita lihat. Ya, kata kuncinya datang ya. Datang itu memerlukan waktu ya. Terus ya, di ayat yang ke-10 melakukan suatu perbuatan yang baik. Berarti ada action.
Ya, ada action yang sungguh-sungguh dia lakukan ya, tindakan dia lakukan untuk persiapkan itu. Berarti dia memberikan waktu yang terbaik ya, mencurahkan ya, minyak dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus ya. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk persiapan. Nah, adik-adik, nah ya kita lihat ya dia lakukan itu ya. Dia nuangin nggak buru-buru. Ya udah tuangan aja ya, udah ya Tuhan Yesus ya. Aku soalnya sibuk nih. Aku mau kejar tayang, mau main sinetron nih ya. Main sinetron nih udah episode yang ke-300 gitu ya. Waduh saking sibuknya ya ke episode 300. Terus apa lagi? Wah, apakah dia Maria? Wah Tuhan, aku harus buru-buru pulang ya. Soalnya ada pesanan kue 2000 gitu ya. Enggak ya. Wah Tuhan, aku buru-buru ya ini ya. Soalnya restoranku nih lagi membludak, banyak yang ngantri nih ya. Enggak seperti itu ya. Nah sama, apa aplikasinya buat kita adik-adik? Ya, kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya Kak Bintari kasih ya. Nah ya, waduh jangan aku sibuk nih, banyak tugas, banyak ulangan, banyak PR. Wah sibuk banget deh, pokoknya minggu ini aku nggak bisa ya. Nah seperti itu. Padahal nonton YouTube. Ya kalau mamanya suruh nih ya, duh bantuin mama dong, mama capek nih gitu ya, cuci piring. Ah nggak bisa, aku banyak tugas nih, nanti aku juga capek, aku jadi nggak bisa ngerjain tugas mah. Gimana dong? Padahal main game. Ya, wah banyak alasannya ya, kayak seolah-olah nggak ada waktu. Wah padahal mah kalau nonton YouTube, main game bisa berjam-jam. Tapi kalau suruh bantu orang tua melayani, waduh kayak sibuknya minta ampun. Nah adik-adik, ayo punya waktu yang terbaik karena Tuhan sudah berikan waktu. Waktu itu punya Tuhan loh. Ya jangan berikan waktu nggak punya waktu buat Tuhan. Nanti kalau kita punya masalah, Tuhan, masalah besar tuh yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Nanti Tuhan bilang, aku nggak punya waktu. Nah, wah ya sampai Tuhan bilang nggak punya waktu buat kita. Kacau deh ya. Jangan ya. Nah, waktu itu punya Tuhan. Jangan kasih apa lagi. Udah nggak punya waktu, kasih waktu Tuhan sisa-sisa. Jangan ya. Wah, Kak Yohana itu nggak akan jemu-jemunya bilang sama adik-adik, ayo berikan waktu saat teduh sama Tuhan, punya hubungan intim. Beda ya kalau orang punya cinta kasih sama Tuhan ya, punya keinginan intim sama Tuhan loh. Itu nanti beda melayani Tuhannya, beda ya, beda sekali. Nah ya, seperti itu adik-adik ya, jangan nggak punya waktu baru berdoa Bapakku yang baik. Terima kasih sudah pimpin aku. Waduh, mau doa sudah main game berjam-jam. Wah, kasih sisa-sisa waktu sama Tuhan. Doa ngantuk-ngantuk. Bagaimana itu? Baru baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Waduh. Aduh, besok ke gereja ya. Wow, besok libur main game sampai jam 12 malam ya 1 pagi. Dengerin firman Tuhan di sekolah minggu. Apa itu ya firman Tuhannya? Aduh, ceklak-cekluk ngeliat jadi patung. Nah, jangan adik-adik ya, sudah tahu besok ke sekolah minggu ataupun besok juga ke sekolah, tidur lebih awal. Aku pengen fokus dengerin firman Tuhan. Berikan waktu ya terbaik, jangan sisa-sisa. Jangan bilang apalagi nggak punya waktu ya. Kak Yohana itu ngajar ya, kalau dikasih tugas, pernah Kak Yohana mengajar jadi guru. Kalau dikasih tugas, kasih ulangan itu sudah pasti dikasih tahu, diberitahukan jauh-jauh hari. Sama Kak Bintari juga memberikan tugas itu pasti jauh-jauh hari, dipersiapkan dengan baik. Amin, lakukan itu. Ayo contoh ya, seperti Maria, berikan waktu yang terbaik. Yang kedua ya, kata kuncinya apa? Memberikan apa? Ya, ini ada kata kuncinya, minyak wangi yang mahal. Jadi Maria, wanita ini memberikan keinginan, kerinduan untuk memberikan uang, harta ya. Jadi memang belum ya kerja ya. Nah, tapi ingat ya, Kak Yohana dibaca ya, yang diberikan itu minyak wangi, namanya minyak
ya, dibilang ya, bukan minyak goreng ya, tapi minyak narwastu. Kak Yona hitung-hitung ya. Wah, berapa harga minyak narwastu? Nah, itu dikatakan di ayat tadi ya, Yohanes 12. Nah, nanti adik-adik baca ya di ayat yang keempat. Ya, ayat yang kelima itu 300 dinar. 1 dinarnya berapa? Nah, 1 dinar Kak Yohana lihat ya, search gitu ya, search Google. 48 ribuan lebih. Jadi kalau 300 dinar, 300 dikali 48. Wow, itu 14.400.000. Wah, sekali persembahan ya. Wah, tapi benar-benar ya, itu memberikan itu berapa gajinya, berapa bulan gajinya ya diberikan. Nah, mungkin adik-adik juga berikan contoh ya. Adik-adik mungkin belum bekerja, tapi adik-adik belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik ya. Jangan duit lusuh kucel-kucel, diuyel-uyel dikasih nyoh gitu ya. Tangan kiri lagi ya. Kalau tangan kiri kita nggak apa-apa, terserah ya. Maksudnya jangan memberi gitu terserah gitu ya. Berapapun, tidak, berikan yang terbaik, dipersiapkan dari rumah. Kalaupun diberi orang tua, dipersiapkan minta di rumah. Uang yang baik, uang yang bagus. Ya jangan lusuh kuyel, diuyel-uyel, asal-asalan ngasihnya. Jangan seperti itu. Ya, diberikan yang terbaik. Kenapa adik-adik belajar berikan terbaik? Nanti kalau besar adik sudah kerja, adik-adik sudah mulai belajar memberikan terbaik, adik-adik akan belajar memberikan lebih yang terbaik lagi. Amin. Oke, ingat ya. Nah, belajar memberikan yang terbaik dari uang. Ya, memberikan persembahan yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah apa? Keinginan dan kerinduan Maria untuk memberikan apa? Tenaga dan pikirannya. Kita lihat kata kuncinya ya. Ya. Nah, di ayat yang ke-12 ya, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, adik-adik, orang yang membuat persiapan itu ya, tenaga dan pikirannya tertuju di tempat itu, fokus ke tempat itu ya. Ini yang dilakukan oleh Maria ya. Dia membuat suatu persiapan, dia datang, dia meminyaki, nah ya, dia menyekanya juga ya, kakinya aja diseka dengan rambut, apalagi kepala Tuhan Yesus ya. Terus dia membuat begitu persiapan sedemikian rupa ya, saking dia sayang sama Tuhan Yesus. Sama adik-adik ya, Maria itu ya berbicara tentang apa pelajaran hari ini? Ya, berbicara tentang kerendahan hati ya, berbicara kerendahan hatinya adik-adik ya. Dia lakukan persiapan, dia tahu bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia persiapkan itu sedemikian rupa. Nah ya, kerendahan hati ya, kita lihat tadi di Yohanes, dia menyeka loh dengan rambutnya, menuanginnya. Dia nggak berpikir panjang lagi, dia lakukan itu loh ya. Kakinya Tuhan Yesus diseka dengan rambutnya, diminyakin dulu ya. Dia nggak pikir, nih Tuhan Yesus udah cuci kaki belum ya? Wah, bau, jangan-jangan injak kotoran. Waduh, terus apalagi dia lakukan, diseka dengan rambutnya. Jangan oh aku habis krim banget, jangan masa diseka pakai rambut ya. Gak seperti itu. Itu loh kerendahan hati. Dia lakukan itu buat Tuhan ya. Dia bawa itu, dia persiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus seperti kita contoh adik-adik ya. Jangan kita nggak rendah hati pada saat kita melayani Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kita bilang dikasih ya, wah tugas tuh kan, aku lagi yang dipilih, memang aku kok yang paling bagus, nyanyiku dan paling keren deh ya. Lihat dong, la 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 la. Makanya aku disuruh terus sama Kak Bintari. Wah, sombong kali ya. Gak boleh seperti itu ya. Wah, tenaga dan pikirannya buat Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu Tuhan berikan ya, seperti Maria itu. Nah, seperti itu loh adik-adik ya. Jangan kita sombong. Dikasih tugas Kamis ya, Rabu malam kecil, udah gampang, aku jago nyanyi, beres. Wah, tidak dipersiapkan ya, dikasih tugas tidak persiapkan sungguh-sungguh. Wah, merasa sudah bisa. Ingat ya, ada pepatah katakan, di atas langit adalah langit. Jangan sombong. Di luar sana banyak yang orang-orang hebat, pintar nari, pintar nyanyi, pintar main musik, melebihi kita. Nah, kalau kita dipakai Tuhan, kenapa? Itu kasih
yaitu anugerah. Persiapkan dengan sungguh-sungguh jauh-jauh hari ya. Juga jangan sombong, yang ada jenis sombong yang lain. Kalau dikasih tugas, jangan aku. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari. Jangan, pokoknya jangan loh. Jangan aku loh ya. Nah, orang itu apa? Sombong, tidak menghargai. Jangan seperti itu. Kayak dikasih tugas seolah-olah disuruh lari maraton 20 km ya. Ya, jangan seperti itu adik-adik. Ya, coba dulu, lakukan dulu yang terbaik. Oke, siap. Aku akan melakukannya kalau buat Tuhan. Tenagaku, pikiranku, talentaku, semua buat Tuhan ya. Tuhan yang beri, aku persembahkan buat Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Lakukan, dicoba dulu dengan baik, maksimal ya adik-adik. Nah, Kak Yohana akan tutup dari suatu kesaksian ya adik-adik ya. Nah, dulu Kak Yohana kan mengajar menari ya. Tuhan kasih kesempatan Kak Yohana mengajar menari ya. Berarti banyak ya, maksudnya jenis-jenis murid-murid, karakter murid. Nah, ada satu murid ya, masih remaja, dia punya kerinduan melayani, nggak bisa menari, tapi nggak bilang, enggak, aku nggak mau menari. Wah, tapi dia punya kerinduan mencobanya ya. Wah, Kak Yohana senang gitu ya. Tapi Kak Yohana agak pusing. Kenapa pusing? Karena kalau dia menari dia ketinggalan setengah ketukan ya. Kalau udah begini temennya yang dia baru begini. Nah, tapi Kak Yohana tetap memberi semangat. Kak Yohana kasih waktu ekstra ya buat anak-anak ya anak-anak didik Kak Yohana untuk apa? Ya untuk kasih ekstra waktu untuk belajar lebih menari ya. Waktunya ada tambahan khusus buat anak-anak yang belum bisa. Nah, sama Kak Yohana ajarkan menari ya. Kak Yohana kasih dia semangat, dia bilang, "Yuk semangat ya, jangan menyerah. On fire Kak Yohana, semangat." Nah, ya, di rumah Kak Yohana kasih dia PR. Nah, dia lakukan itu. Lakukan berminggu-minggu, berhari-hari. Kalau lainnya mungkin 10 menit, dia lakukan itu ya. 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, di cermin dia menari, dia setel musik, dia cerita sama Kak Yohana. Jadi semua yang Kak Yohana kasih, Kak Yohana ajarkan, dia ulang-ulang berkali-kali ya. Seperti itu, dia punya keinginan, kerinduannya, memberikan tenaga pikirannya untuk melayani Tuhan. Padahal tidak bisa menari ya, ketukannya aja ketinggalan ya, seperti. Tapi dia mau berlatih, terus berlatih. Ya, Kak Yohana selalu kasih semangat sama dia. Nah, suatu ketika ya pas mulai adakan pertunjukan, ya surprise sekali buat Kak Yohana ya. Wah, Kak Yohana bener ya, singkat cerita waktu itu mulai Natal ya, dia naik ya ke panggung. Nah, Kak Yohana kaget sekali ya. Wah, dia nari bagus banget ya, ketukan gak ketinggalan ya, karena berlatih terus. Malah yang jago-jago nari kalah sama dia, karena dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya. Wah, orang tuanya juga senang ya, nggak menyangka. Nah, itu adik-adik ya, padahal Tuhan memberi talenta ya, kalau nggak diasah nggak mungkin ya, tidak mungkin akan bersinar terang. Nah, adik-adik lakukan itu. Yuk dicoba, yuk dilakukan, karena kita punya apa? Punya hati mengasihi Tuhan. Yuk berikan tenaga pikiran kita buat Tuhan. Amin. Orang-orang katakan, siapa cinta Tuhan Yesus? Aku cinta Tuhan Yesus, tapi tidak memberikan waktunya. Oh, tidak memberikan tenaga pikirannya buat Tuhan. Gak ada waktu katanya. Gombal itu dibilang cinta sama Tuhan ya. Seperti itu. Yuk semua kita hidup anugerah Tuhan. Waktu kita itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Semuanya, talenta kita, pikiran kita, kecerdasan kita, semua adalah pemberian Tuhan. Kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Amin. Semua ya, berkat itu juga Tuhan berikan. Kita berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Oke, amin adik-adik. Yuk, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan hidup kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan waktu kami Tuhan yang terbaik buat Engkau. Kami mau memberikan semua berkat yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau beri yang terbaik dari tenaga pikiran kami. Semua talenta Engkau yang berikan buat kami, kamu mau persembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Kau, mencintai, mengasihi-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan Tuhan semua apapun yang Tuhan percayakan kepada kami yang terbaik, melayani-Mu, mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.